Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dapat didengar ya moderator? Jelas. Dapat. Sebagaimana kita ketahui bahwa Jelas. Ya, pada hari ini saya akan berbicara sedikit tentang menangkal wabah dalam tradisi lokal dan karya ulama Jambi. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa di Spanyol atau Andalusia, ya, bersamaan dengan Cina, India, benua Afrika dan Timur Tengah pada tahun 1348 sampai 1349 itu dilanda oleh epidemi ya, yang dikenal dengan Black Death. Ya, di dalam catatan kesehatan di Andalusia, khususnya oleh ahli kesehatan Muslim, itu ada 2 risalah wabah yang ditulis pada tahun 1349 ketika wabah tersebut melanda negeri tersebut. Yang pertama yaitu ditulis oleh Muhammad Ibnu Ali Asyakuri berjudul Tahqiq An-Naba An-Am Al-Waba. Kemudian yang kedua yaitu ditulis oleh Ahmad Ibnu Ali Ibnu Khatimah, yaitu tentang Tahsil Al-Garat Al-Ghasid fi Tafsil Al-Marad Al-Wafid. Di dalam karya Ibnu Khatimah itu dijelaskan ada beberapa kiat atau usaha yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan imunitas tubuh ketika menghadapi penularan wabah atau epidemi ini. Yang pertama yaitu sering-sering menghirup udara segar. Kemudian penuhi rumah dengan wangi-wangian, baik itu dari sejenis bunga yang segar. Bisa juga dengan mengolesi tangan dan muka dengan sari pati lemon. Kemudian juga membakar kayu cendana dan kayu gaharu. Penanganan wabah yang terjadi di Jambi, khususnya dalam ritual penangkal wabah. Apa disampaikan oleh Ibnu Khatimah itu hampir sama dengan yang dilakukan oleh orang Jambi, khususnya di dataran tinggi Jambi seperti Kerinci. Di mana pada tahun 90-an itu terjadi wabah cacar yang sangat menyebar sekali di wilayah Kerinci, sehingga di rumah si penderita itu dilakukan pembakaran kemenyan, serta dipercikkan juga kepada si penderita percikan air dari bunga cino atau bunga kaca piring. Nah, proses tersebut sampai hari ini ternyata masih dilakukan oleh masyarakat Kerinci, yaitu COVID-19. Ternyata masyarakat Kerinci masih melakukan apa yang pernah dilakukan oleh para pendahulunya dulu, di mana ya tepatnya di wilayah Kerinci Hilir ya, itu dilakukan sebuah ritual ya untuk menangkal wabah, yaitu melakukan membakar kemenyan di 5 titik dalam dusun disertai dengan menyiram air yang dicampur dengan beligo. Beligo ini sama dengan kundur ya, di sepanjang dusun. Selain itu juga dikumandangkan azan di 5 titik tersebut setiap sore harinya selama 3 hari berturut-turut. Nah, sampai hari ini proses penggunaan kemenyan ya, dalam tradisi pengobatan tradisional masyarakat Kerinci masih dilakukan. Bahkan untuk seluruh pengobatan tradisional ala tradisi leluhur tempatan. Nah,
Ini gambar yang ataupun foto yang sedang berada di layar kita ini merupakan sebuah penampakan ritual yang dilakukan oleh masyarakat Kerinci Hulu ya, tepatnya di daerah Ciulah. Jikalau tadi itu adalah wilayah Koto Iman ya, dekat kampungnya Bapak moderator kita Bung Mukman. Nah, yang ini adalah di daerah Ciulah. Ini juga melakukan istilahnya itu mendingin dusun ya, agar masyarakat tenang dalam menghadapi wabah yang sedang melanda ini, dan wabah tersebut agar tidak menjangkit di perkampungan itu. Nah, salah satunya itu adalah Syekh Abdul Hamid Muhammad Amin Al-Banjari ya, di mana beliau ini merupakan ulama yang dilahirkan di Tungkal 1 Juni 1929. Di dalam kitabnya Bulughul Murad fi Majmu'il Aurat, beliau menjelaskan ya, khususnya pada bab 5 itu ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan untuk menangkal wabah serta menyembuhkan dari penyakit ya dan jenis bala lainnya. Beliau menjelaskan tentang khasiat dan keunggulan atau keistimewaan dari membaca surat Al-Hasyr ayat 21 sampai 24. Di dalam karya tersebut beliau menjelaskan ya, sesuai dengan riwayat dijelaskan bahwa siapa yang menaruh tangannya di kepala dan membaca akhir dari surat Al-Hasyr, maka hal itu dapat menyembuhkan dari segala penyakit kecuali kematian. Ya, ini merupakan amalan yang yang terdapat di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Hamid Muhammad Al-Banjari. Kemudian yang kedua yaitu oleh Haji Abdul Razak. Beliau berniaga ke Pahang ya, Malaysia, di mana di dalam sebuah karya beliau ya, yang berjudul Pagar Hikmat ya, itu terdapat sebuah di dalam doa ya, tetapi di dalam karya beliau ini beliau sebut dengan istilah jampi sakit taun ya. Ini karya beliau. Di dalam karya ini beliau menjelaskan bahwa jampi atau doa ini insya Allah ya, itu dapat menghalang penyakit-penyakit seperti taun. Kemudian apabila budak-budak atau anak-anak sakit perut ya, dijampi pada air yang sejuk. Kemudian juga dapat digunakan kepada si penderita penyakit campak dengan pantangannya jangan mandi dan obat penyakit lainnya. Nah, inilah sekiranya dua ulama Jambi yang pernah membahas ataupun pernah menyisipkan tentang wabah ataupun penangkalan wabah dalam karya-karyanya. Kami rasa ada banyak karya ulama Jambi yang perlu kita telusuri, khususnya tentang penangkalan wabah atau yang bercerita tentang wabah itu sendiri. Nah, selanjutnya sedikit juga saya akan menjelaskan tentang ada sebuah petunjuk ya yang diberikan oleh Tuan Guru Haji Ahmad Fakir Al-Kerinci dalam menangkal dan mengobati wabah. Di mana ya pada tahun 1950-an di Kerinci terkena wabah penyakit cacar, di mana hampir setiap hari ada warga yang meninggal dunia. Kemudian ada keluarga ataupun warga kampung yang bertanya kepada Tuan Guru Haji Ahmad Fakir tentang penanganan atau mendangkal wabah tersebut. Lalu beliau menyarankan kepada masyarakat untuk menjalankan sholat hajat ya, selama 3 malam berturut-turut. Kemudian pada pas di hari ketiganya
diadakan acara mandi berlimau. Ya. Dan insya Allah ya, ketika itu, alhamdulillah ketika itu tepatnya pada hari Rabu bulan Syafar, ya, atas izin Allah SWT, wabah penyakit campak tersebut berkurang. Ya, ini merupakan amalan yang diberikan oleh Tuan Guru Haji Ahmad Fakir. Nah, mungkin itu sekelumit ya yang berhubungan dengan bagaimana tradisi yang berkembang di masa lampau, masa dahulu, tentang penanganan wabah, dan sampai hari ini masih dilakukan oleh masyarakat di dataran tinggi Jambi, khususnya di Kerinci, dan beberapa karya-karya ulama yang membahas tentang penangkalan wabah tersebut. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mungkin nanti untuk pendalaman lagi tentang bagaimana wabah itu melanda negeri Jambi dalam catatan sejarah, dan bagaimana penangkalan wabah dalam kearifan lokal maupun tradisi lokal masyarakat Jambi, mungkin nanti akan lebih ditajamkan lagi oleh Kakanda Ali Surahman dan Bung Wendeli Wanhar. Terima kasih. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.